Namaku Malik, dan aku seorang tukang sayur keliling. Aku jadi tukang sayur keliling sudah lebih dari 10 tahun. Aku berjualan sayur keliling sudah sejak aku masih lajang, hingga sekarang aku sudah menikah dan juga sudah punya seorang anak perempuan. Istriku juga saat ini sedang hamil anak kedua kami. Aku dan keluarga kecilku tinggal di sebuah perumahan sederhana. Sebuah rumah tipe 36 yang mulai aku kredit sejak aku masih lajang. Rumah itu sangat sederhana, namun cukup untuk bisa aku tempati bersama istri dan anakku. Istriku sendiri tidak bekerja. Ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dulu, sebelum menikah denganku, istriku pernah bekerja di sebuah minimarket. Namun karena sudah menikah, ia terpaksa berhenti bekerja. Kehidupan kami sangat sederhana, tapi kami saling cinta. Kami bahagia dengan pernikahan kami. Apalagi semenjak kehadiran anak pertama kami. Kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan baik. Meski secara ekonomi, kami masih sering merasa kekurangan. Apalagi kami berdua sama-sama merantau ke kota ini. Kami tidak punya keluarga dekat di kota ini. Kami sudah hidup mandiri, bahkan sejak kami belum saling kenal sebelumnya. Semua keluarga kami berada di kampung. Pernikahan kami sudah berjalan hampir 7 tahun lamanya. Anak pertama kami sudah berusia 6 tahun, dan sekarang istriku sedang mengandung anak kedua kami. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-8 saat ini. Hal itu cukup menjadi beban bagiku saat ini, karena menurut keterangan dokter, istriku tidak bisa melahirkan normal. Ia harus menjalani operasi, dan itu butuh biaya banyak. Sementara kami tidak punya tabungan sama sekali, karena pendapatanku sebagai penjual sayur keliling selama ini hanya cukup untuk biaya hidup dan membayar kredit rumah kami. Ditambah pula, anak pertama kami juga sudah mulai masuk sekolah. Semakin banyak biaya yang harus kami tanggung. Sementara penghasilanku sebagai penjual sayur keliling tidak kunjung meningkat. Meski aku sudah berusaha untuk berjualan lebih banyak dan lebih lama dari biasanya. Aku berjualan sayuran dari pagi hingga siang hari. Aku berkeliling dari satu kompleks perumahan ke kompleks perumahan lainnya, dengan hanya memakai gerobak dorong. Rasa letih tidak membuat aku menyerah. Untuk terus berjuang mendapatkan rupiah yang aku kumpulkan dari satu pembeli ke pembeli lainnya. Setiap hari, aku terus saja berkeliling untuk menjual sayur-sayur yang aku dapatkan dari agen. Setiap hari, aku terus berusaha agar semua daganganku habis. Meski tak jarang, masih banyak sisa-sisa daganganku yang harus aku bawa pulang kembali karena tak habis dijual. Perjuanganku tak hanya sampai di situ. Sepulang berjualan sayuran, aku juga nyambi kerja di sebuah tempat cucian motor. Tempat cucian motor tersebut memang milik salah seorang temanku. Ia sengaja mengajak aku bekerja di tempat cuciannya karena ia tahu aku butuh tambahan uang. Meski aku hanya bekerja di sana hanya dari siang sampai sore hari. Namun setelah berbulan-bulan berjuang dan berusaha sekuat kemampuanku, uang yang aku kumpulkan belum juga cukup untuk biaya operasi melahirkan istriku. Sementara waktunya hanya tinggal 1 bulan lagi. Pernah temanku menyarankan agar aku menggunakan BPJS saja. Namun karena kami hanya merantau ke kota ini, kami tidak punya BPJS. Pernah aku coba datang ke kelurahan untuk mengurus hal tersebut, tapi pengajuan kami ditolak karena kata mereka tidak memenuhi syarat. Meski aku tidak tahu pasti syarat apa yang tidak terpenuhi tersebut, tapi aku memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Aku juga pernah ingin mengajukan pinjaman ke pihak bank, tapi aku nggak punya agunan untuk jadi jaminan. Dan sudah pasti pihak bank tidak akan mengabulkan permohonan pinjaman kami. Karena itu, aku hanya bisa pasrah pada akhirnya. Aku tidak punya teman yang kehidupan ekonominya lebih baik dari kami, yang bisa aku jadikan tempat aku meminjam uang. Kalaupun ada, mereka juga pasti tidak mau, karena mereka tahu aku tidak akan mampu membayarnya. Sementara dari pihak keluargaku sendiri yang jauh berada di kampung sana, juga tidak ada untuk tempat aku mengadu, karena kehidupan mereka di kampung juga sangat kekurangan. Apalagi sejak kedua orang tuaku meninggal beberapa tahun lalu, hampir tidak ada pihak keluarga yang peduli lagi sama kami. Dari pihak keluarga istriku sendiri juga tidak ada yang peduli dengan kehidupan kami. Sejak istriku memutuskan untuk menikah denganku, pihak keluarganya sudah tidak pernah lagi menghubungi kami. Bahkan jikapun kami hubungi, tanggapan mereka sangat dingin. Karena dari awal mereka memang tidak setuju akan pernikahan kami. Istriku memang merupakan anak ketiga dari mereka 5 bersaudara. Mereka 5 bersaudara, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Orang tua istriku sangat ingin kalau anak-anak perempuannya menikah dengan orang yang punya kehidupan ekonomi yang baik. Namun karena istriku bersikeras untuk tetap menikah denganku meski tanpa restu kedua orang tuanya, hal itu membuat ia harus diasingkan oleh keluarganya sendiri, terutama oleh orang tuanya. Ia sudah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarganya lagi. Memikirkan hal tersebut, terus terang aku jadi merasa bersalah terhadap istriku. Hanya demi bisa menikah denganku, istriku rela harus terbuang dari keluarga besarnya. Dan hal itu cukup menjadi beban tanggung jawab yang sangat besar bagiku. Hal itu juga yang membuat aku tidak pernah berhenti berjuang. Sebagai seorang penjual sayur keliling, aku memang punya banyak pelanggan, terutama dari ibu-ibu kompleks perumahan yang aku datangi setiap harinya. Apalagi aku sudah berjualan sayur keliling sejak lama, sudah bertahun-tahun. Dari sekian banyak pelanggan sayuranku, yang rata-ratanya adalah ibu rumah tangga, ada 1 orang pelangganku yang seorang laki-laki. Ia aku ketahui bernama Bima. Ia baru beberapa bulan ini menjadi pelangganku. Menurut ceritanya, ia juga baru pindah ke kompleks perumahan tersebut. Ia seorang duda. Karena sudah bercerai dari istrinya, Bima memang sengaja pindah ke sana. Ia sebenarnya juga sudah punya 2 orang anak yang ia tinggalkan bersama mantan istrinya. Karena itu, Bima hanya tinggal sendiri di rumahnya yang sederhana itu. Ia juga masak sendiri. Ia bekerja di sebuah showroom mobil bekas di kota tersebut. Penghasilannya juga lumayan besar. Setidaknya, begitulah cerita yang aku dengar dari mulut Bima sendiri. Bima memang cukup supel orangnya. Ia juga sedikit humoris. Ia suka bercerita banyak hal ketika ia berbelanja sayuran padaku. Hal itu cukup membuat kami jadi cepat akrab. Bima juga orang yang baik. Ia suka memberi uang kembaliannya padaku setiap kali ia berbelanja. Kedekatanku dengan Bima cukup membuat aku merasa sedikit nyaman. Bima mampu menghiburku saat aku sedang merasa letih. Ia juga sering menawarkanku untuk mampir ke rumahnya. Namun selama ini aku selalu menolaknya. Karena selain merasa tidak enak, aku juga harus berkeliling untuk berjualan. Bima memang langganan khusus bagiku. Hanya ia satu-satunya pelangganku yang
aku langsung masuk ke halaman rumahnya. Tentu saja atas permintaan Bima sendiri. Aku malu kalau belanja bareng ibu-ibu kompleks. Begitu alasan Bima waktu itu. Saat aku tanya alasannya, kenapa ia meminta aku langsung masuk ke halaman rumahnya. Karena itu, setiap kali melewati rumah Bima, aku langsung saja masuk ke pekarangan rumahnya. Dan pasti ada aja yang Bima akan beli dariku. Ia memang termasuk orang yang hobi masak. Kadang ia juga pernah menawarkan aku makanan yang ia buat sendiri. Bima memang orang yang baik. Hal itu membuat aku jadi merasa terkesan dengannya. Aku jadi betah berlama-lama berada di halaman rumahnya, hanya untuk mendengarkan ia bercerita, sekaligus untuk aku bisa beristirahat sejenak di sana. Mas Malik kok kelihatan murung banget hari ini? Capek ya? Tanya Bima suatu pagi, saat aku sudah berada di depan rumahnya, membawa barang daganganku. Masih pagi kok udah capek aja. Lanjut Bima lagi, tanpa menunggu jawabanku. Badanku sih nggak capek, tapi pikiranku yang capek, Bim. Jawabku akhirnya, asal. Usia Bima memang lebih muda 2 tahun dariku. Aku sendiri sudah berusia 36 tahun. Sedangkan Bima masih 34 tahun. Capek pikirannya kenapa, Mas? Tanya Bima lagi, sambil ia mulai memilah sayuran yang ingin ia beli. Ya, biasalah Bim, persoalan hidup, balasku lemah. Emang apa persoalan hidup yang sedang Mas Malik alami saat ini? Mas Malik cerita aja, siapa tahu saya bisa bantu. Ucap Bima lagi. Persoalan hidup orang miskin kayak saya ini ya nggak jauh-jauh lah dari masalah uang. Balasku masih dengan nada lemah. Emangnya Mas Malik lagi butuh uang buat apa? Bima bertanya kembali. Istriku 2 hari lagi mau melahirkan, Bim, dan ia harus dioperasi. Tapi saya belum punya cukup uang untuk biaya operasi tersebut. Saya jadi bingung mau cari uang kemana lagi. Segala usaha sudah saya lakukan, tapi tetap saja uangnya belum cukup. Balasku apa adanya. Mas Malik butuh uang berapa? Tanya Bima kemudian, sambil ia memasukkan sayuran yang sudah ia pilih ke dalam kantong plastik. Biaya operasinya sih hampir 20 jutaan. Tapi uang yang sudah saya kumpulkan baru sekitar 10 juta. Masih ada separuhnya lagi yang harus saya cari. Sementara waktunya kian mepet. Jelasku tanpa bermaksud apa-apa. Ya udah, Mas Malik pakai uangku aja dulu. Kebetulan aku punya beberapa tabungan yang belum aku pakai. Jadi Mas Malik bisa pinjam dulu. Ucap Bima terdengar serius. Nggak usah Bim, saya nggak yakin akan bisa bayar dalam waktu dekat ini. Balasku spontan. Nggak apa-apa Mas, Mas Malik pakai aja dulu. Bayarnya bisa kapan aja kok. Nggak usah terlalu dipikirkan juga. Ucap Bima sedikit bersikeras. Tapi aku jadi nggak enak loh Bim. Padahal kita kan juga baru saling kenal. Tapi kamu sudah sangat baik padaku. Selama ini aja kamu selalu baik padaku. Sekarang malah dipinjamkan uang. Aku sengaja menggantung kalimatku karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Mas Malik tenang aja dan gak usah merasa berhutang budi seperti itu. Meskipun kita baru kenal, tapi aku yakin Mas Malik pasti orang baik. Lagi pula, bukankah sudah seharusnya sebagai sesama manusia memang harus saling bantu? Bima berucap kemudian. Untuk selanjutnya, aku hanya bisa terdiam. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa. Sebenarnya,
aku juga tidak ingin menerima bantuan dari Bima tersebut, karena aku tidak yakin akan bisa mengembalikannya. Tapi, aku juga merasa tidak enak hati jika harus menolak hal tersebut. Aku takut Bima tersinggung. Dan lagi pula, aku memang butuh uang tersebut. Aku juga nggak tahu harus mencari uang kemana lagi. Jadi nggak ada salahnya kalau aku menerima tawaran Bima tersebut. Toh, ia juga terlihat tulus ingin membantu tanpa mengharapkan apa-apa dariku. Ya udah, kalau kamu memang mau meminjamkan saya uang, saya akan terima. Tapi saya nggak bisa janji akan bisa membayarnya dalam waktu dekat ini. Ucapku akhirnya. Oke, nggak apa-apa. Mas Malik tunggu di sini dulu ya. Saya mau ke dalam dulu ngambil uangnya. Bima berucap sambil ia melangkah masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Bima pun keluar dengan membawa uang tersebut. Ia langsung menyerahkan uang itu padaku. Mas Malik hitung dulu aja, katanya ringan. Gak usah Bim, saya percaya aja sama kamu. Dan terima kasih banyak ya, kamu sudah sangat baik padaku. Sekali lagi terima kasih. Ucapku sedikit bergetar karena merasa terharu. Iya, sama-sama Mas Malik. Semoga operasinya berjalan lancar ya. Balas Bima terdengar tulus. Iya Bim, terima kasih sekali lagi. Kalau begitu, saya pamit ya. Ucapku akhirnya. Oke Mas Malik, nanti malam kalau ada waktu, Mas Malik jalan-jalan ke sini ya. Kita ngobrol-ngobrol. Balas Bima kemudian. Oh, oke. Saya usahakan datang nanti malam ya. Ucapku membalas. Dan dengan perasaan lega, aku pun segera pergi dari rumah Bima. Aku ingin segera pulang dan menyetorkan uang biaya operasi istriku ke rumah sakit. Meski perasaanku saat ini jadi merasa kurang enak hati terhadap Bima. Biar bagaimanapun, aku merasa sangat berhutang budi padanya. Ia sudah sangat membantuku. Sementara, ia bukan siapa-siapa bagiku. Kami hanya kenalan biasa. Tapi Bima sudah begitu baik padaku. Apapun akan aku lakukan untuk bisa membalas kebaikannya tersebut.